Kita akan belajar pada hari ini tematik kelas 4, tema 7, indahnya kebersamaan di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 5. Bersama Miss Ayu Silaban. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkat cinta kasih-Mu Tuhan. Pagi hari yang indah ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Allahku yang baik, pada hari ini Tuhan kami mau belajar, Engkau berkati kami, berkati anak-anak kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati kami. Supaya Tuhan, apapun yang boleh kami pelajari hari ini, semuanya dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami memuji muliakan nama-Mu, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini juga yang tertuang dalam lagu berikut ini. Mari kita dengarkan video lagu Satu Nusa Satu Bangsa berikut ini. Ayo mencoba. Yang pertama, kita akan mencoba pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Yang kedua, cobalah nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan tinggi rendah nadanya. Yang ketiga, mintalah temanmu membunyikan alat musik bernada, misalnya pianika atau seruling, sesuai dengan notasi Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu, kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukanlah bergantian hingga kamu dapat menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukanlah hingga kamu dapat melakukannya dengan tepat. Tahukah kamu tinggi rendahnya nada? Berikut adalah urutan tinggi rendahnya nada pada notasi angka. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, adik-adik perlu kita ketahui jika ada notasi angka seperti ini, do di bawahnya ada titik, maka nada tersebut adalah do rendah. Nah, semakin ke kanan maka nada semakin tinggi. Kita lihat ke kanan. Ada notasi do, tetapi ada titik di atasnya, berarti itu tergolong dalam do nada tinggi. Nah, pada notasi balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Dapat kita lihat pada gambar ya, semakin ke atas semakin tinggi nadanya. Ayo mengamati, perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo. Tempo lagu tersebut adalah lambat. Nah, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat.
Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo yang pertama adalah allegro, yang artinya cepat, lebih dari 60 ketukan per menit. Yang kedua ada moderato. Moderato artinya sedang, 60 ketukan per menit. Yang terakhir ada largo. Largo artinya lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu, kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia, juga memiliki keberagaman agama. Apa agama teman-teman di sekolahmu? Ayo membaca. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia menjadi sebuah pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran bangsa Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu yang pertama ada Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Ayo berdiskusi. Carilah informasi-informasi berikut. Yang pertama, nama kitab suci setiap agama di Indonesia, tempat beribadah setiap agama di Indonesia, dan yang terakhir, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Tuliskanlah hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Yang pertama, kita mengisi apa dulu? Ada agama apa, lalu tempat ibadahnya apa, kitab sucinya apa, lalu hari besarnya apa-apa aja. Nanti tuliskan di buku catatannya ya. Kita beralih kepada tugas. Perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Yang pertama, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Yang ketiga, tuliskan kembali teks keberagaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat. Kamu sudah membaca keberagaman agama di Indonesia, lalu kamu tulis kembali dengan bahasamu sendiri. Ingat, gunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu, tugas-tugasnya difoto lalu dikirim ke WA Ibu. Ayo renungkan, di Indonesia terdapat keragaman agama. Namun, negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Apakah apa yang kamu lakukan agar temanmu dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya? Ayo, apa yang dapat kita lakukan? Nah, tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya. Lalu kita tulis ya, anak-anak dapat menuliskan di buku catatannya. Tulislah sebanyak mungkin. Nah, tugas yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, identifikasikan agama yang dianut oleh penduduk di kampungmu. Identifikasi juga tempat ibadah yang ada di kampungmu, minimal 3 ya. Oke, ada nama kampung, agama yang dianut penduduk, dan tempat ibadah yang ada.